Selamat pagi guys. Nah, jadi kami dari kelompok 6 bakal ngadain wawancara seputar tradisi yang ada di Indonesia nih. Sebelumnya kami mau memperkenalkan diri kami dulu. Nama saya Satrio Bagustiawan. Nama saya Sela Asyara Tamba. Nama saya Jara Kila Salwa. Nama saya Fafiska Boris Siregar. Nama saya Zuici Handayani Putri. Nama saya Yosua Jepinda Lumaregar. Nah, jadi itu tadi mengenai nama-nama dari kelompok kami. Nah, selanjutnya kami akan membahas apa itu tradisi, bagaimana cara menjaga tradisi agar tidak hilang ditinggal zaman, dan selanjutnya bagaimana cara melestarikan tradisi itu sendiri. Tradisi adalah bentuk perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dengan cara yang sama. Kebiasaan yang diulang-ulang ini dilakukan secara terus-menerus karena dinilai bermanfaat bagi sekelompok orang sehingga kelompok orang tersebut melestarikannya. Setiap masyarakat di Indonesia memiliki tradisi yang berbeda-beda karena di Indonesia memiliki suku yang sangat banyak. Nah, kebetulan di tempat tinggal kami ini, khususnya di Lubuk Pakam, memiliki banyak suku dan juga tradisi. Maka dari itu, kami akan mewawancarai beberapa narasumber yang memiliki tradisi dan suku yang berbeda-beda. Pertama, kami akan mewawancarai dari suku adat Melayu, yaitu nasi hadap-hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Nah, jadi kita udah bersama narasumber kita untuk bertanya ataupun berbincang mengenai tradisi dari suku Melayu, yaitu nasi hadap-hadapan. Nah, Bu, boleh perkenalkan diri dulu? Iya. Nama saya Fatimah Zubairi. Ini alamatnya perlu. Boleh, Bu. Alamatnya di Jalan Tengku Raja Muda, Lubuk Pakam. Saya adalah pembawa atau pembuat acara nasi hadapan budaya adat Melayu di Deli Serdang. Nah, di sini pertanyaannya akan ditanyakan terlebih dahulu. Nah, pertanyaannya akan ditanyakan oleh Zuici terlebih dahulu. Silakan Zuici. Baik, di sini saya akan menanyakan pertanyaan pertama, yaitu asal muasal adat Melayu, yaitu nasi hadapan dari mana ya Ibu? Adat budaya Melayu ini sudah lama turun-temurun dari nenek moyangnya suku Melayu, terus sampai sekarang alhamdulillah berjalan lancar, dan suatu budaya yang sampai saat ini selalu dipakai. Itu gunanya adalah simbolis mengenai kehidupan bermasyarakat, masyarakat Melayu di masa yang lalu terbawa sampai sekarang. Yang di sini juga kita Melayu yang domisili kebanyakan pada umumnya beragama Islam, syiar agama Islam. Baik, pertanyaan kedua, makna dari tradisi Maknanya tentu mengenalkan berbagai macam rasa kuliner, aneka masakan, aneka rasa, beragam bentuk dan macam-macamnya. Memberi jamuan kepada tamu yang kalau di perkawinan dia ya itu untuk tamu yang akan datang, tamu besan atau tamu yang melakukan keluarga kembali, mempererat silaturahmi. Setelah kita mewawancarai salah satu masyarakat dari suku adat Melayu, lalu kita lanjut ke suku adat Jawa. Nah guys, jadi kali ini kita akan mewawancarai kakak yang bernama Dea. Di sini saya akan mewawancarai tentang adat Jawa, yaitu 7 bulanan. Saya ingin bertanya tentang nama, pekerjaan, dan usia kakak. Nama kakak Dea Febriani, umurnya 23 tahun, pekerjaan pedagang kecil-kecilan. Kalau boleh tahu, kakak menganut budaya apa? Jawa. Kalau boleh tahu, apa contoh adat Jawa yang kakak tahu?
7 bulanan atau tingkepan. Kakak boleh jelaskan nggak apa itu 7 bulanan atau tingkepan? Hanya acara untuk syukuran aja gitu. Kenapa disebut 7 bulan? Karena dilakukan pada usia 7 bulanan. Kalau boleh tahu kakak sendiri pernah mengalami hal tersebut nggak, tradisi adat Jawa itu? Enggak, baru sekali nih selama kehamilan. Oke. Kakak tahu nggak tujuan dari itu tingkepan atau 7 bulanan? Ya, hanya sekedar untuk syukuran aja sih. Acara 7 bulanan itu hanya untuk syukuran keselamatan ibu dan anaknya nanti pada saat melahirkan. 7 bulanan ini boleh dilakukan selain adat Jawa nggak? Ada. Selain adat Jawa, ada banyak juga adat yang melakukannya. Tapi khususnya yang menikahi calon pengantin prianya adat Jawa wajib melakukan itu. Wajib, apalagi anak pertama. Oke, makasih ya Kak telah menjawab wawancara dari saya. Ya, sama-sama. Setelah itu, kita akan mewawancarai salah satu masyarakat dari suku atau adat Mandailing. Sore teman-teman, saya Fafiska Boris Siregar dari perwakilan dari kelompok 6. Di sini saya akan mewawancarai salah satu masyarakat yang mengerti adat-adat dan tradisi yang ada di Batak Simalungun. Sebelumnya Ibu boleh tolong perkenalkan diri. Bu. Perkenalkan, nama saya Lasmauni Saladi. Umur saya 44 tahun. Pekerjaan saya ibu rumah tangga biasa. Sebelumnya saya ingin bertanya, apa saja adat-adat tradisi dari Batak Simalungun yang Ibu ketahui? Sebenarnya tradisi Simalungun itu sangat banyak. Cuma saat ini yang paling sering dilakukan masyarakat Simalungun ada 4. Kalau boleh tahu apa saja, Bu? Yang pertama yaitu maranggir. Maranggir. Apa latar belakang terjadinya maranggir? Maranggir itu ya bisa dikatakan untuk membersihkan diri dari roh jahat atau roh halus yang mengganggu seseorang. Biasanya itu dilakukan dengan mandi jeruk purut, bunga 7 warna, dilakukan seperti di sungai gitu. Selanjutnya yang kedua yaitu memongkot rumah bayu. Memongkot rumah bayu itu bila seseorang memasuki rumah baru. Jadi sebelum dimasukin rumah tersebut didoakan bersama-sama keluarga atau tetangga-tetangga supaya sehat-sehat, selamat, banyak rezeki dalam rumah barunya. Tata cara melakukannya? Tata cara melakukannya ya berkumpul bersama, berdoa, dan makan bersama di dalam rumah tersebut. Kalau untuk ada tradisi yang ketiga? Untuk tradisi yang ketiga yaitu rondang bintang. Rondang bintang. Apa itu rondang bintang? Rondang bintang itu biasanya dilakukan oleh masyarakat Simalungun tahunan, sekali setahun bisa dikatakan seperti itulah. Nanti para muda-mudi, para warga itu berkumpul bersama untuk syukuran, misalkan hasil panen, untuk bersyukur untuk kesehatan. Seperti itulah yang dilakukan oleh masyarakat itu. Bagaimana cara mereka melakukan tradisi tersebut? Ya melakukan tradisi tersebut ya beramai-ramai lah satu kampung gitu, sesama suku Simalungun gitu. Begitu Adat yang terakhir yaitu mangikili. Apa itu mangikili? Mangikili itu biasanya pesta yang diadakan untuk orang meninggal yang sudah sangat lanjut usia. Tata cara melakukannya ya bergondang lah, bermanortor sebelum dikebumikan. Tujuan dilakukannya mangikil itu ya untuk menghormati arwah leluhur tadi. Itulah yang dilakukan masyarakat Simalungun sampai saat ini. Baik, terima kasih ya Bu atas waktunya.
Baik teman-teman, sekian wawancara dari saya. Kalau begitu saya pamit undur diri. Lalu kita lanjut dengan mewawancarai salah satu etnis suku Tionghoa. Banyak masyarakat yang belum mengetahui Imlek merupakan salah satu tradisi yang dimiliki suku Tionghoa. Kebanyakan dari kita beranggapan bahwa Imlek merupakan salah satu upacara keagamaan mereka. Padahal itu merupakan salah satu tradisi yang tidak tersangkut paut dengan agama. Sebelumnya permisi kok mau nanya tentang pertama itu tentang nama Koko siapa? Oke. Terus usianya berapa? 35. Pekerjaan? Wira swasta. Latar belakang budaya Imlek itu seperti apa? Perayaan kumpul-kumpul keluarga gitu. Oke, berikutnya saya akan menanyakan tentang kapan Imlek itu diadakan. Biasanya sih pas tanggal 1 Cina. Biasanya tanggal 1 Cina itu kalau di Indonesia itu bulan berapa? Kalau bulan spesifiknya nggak tahu sih. Cuma dia pas waktu tanggal Cinanya, tanggal kalender Cinanya itu pas tanggal 1. Oke. Lalu apa tujuan Imlek itu diadakan? Untuk perayaan besar satu musim semi gitu. Kalau boleh tahu, apakah boleh masyarakat selain Cina, suku Cina merayakan Imlek? Boleh aja. Setiap semua umat yang agama Buddha atau Kristen yang penting dia suku Tionghoa boleh. Lalu kalau boleh tahu, adakah syarat-syarat di dalam acara Imlek tersebut? Paling sembayang menurut apalah kelenteng gitu, untuk pembersihan kelenteng gitu aja. Kenapa Imlek dicirikhaskan dengan warna merah? Karena merah itu kan meriah biasanya itu. Terus di setiap Imlek biasanya kenapa ada angpau? Karena untuk pembagian hasil bumi dulu kan kayak gitu, jadi ada pemberkatan ya, kita bagi berkat-berkatnya ke anak cucu atau ke siapa aja. Terima kasih ya telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari wawancara kami. Maaf mengganggu waktu Eko. Oke, ya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menjaga tradisi agar tidak tertinggal oleh zaman dan cara melestarikannya. Seperti yang kita lihat dari video sebelumnya, seperti yang kita lihat dari video wawancara itu, mereka masih menjalankan tradisi-tradisi yang ada di suku atau adat mereka. Nah, cara menjaganya agar tidak ketinggalan zaman, salah satunya dengan mengevaluasi tradisi kita. Kita bisa mengikuti perkembangan zaman dengan tradisi kita, tetapi tidak meninggalkan sumber-sumber utama dari tradisi tersebut. Karena tradisi itu merupakan suatu kebiasaan yang berulang-ulang. Lalu, kita juga bisa mengembangkan tradisi tersebut. Tidak hanya tradisi yang ada di suku kita, tetapi kita juga bisa mengembangkan tradisi yang ada di suku orang lain. Kita bisa mengembangkan tradisi yang ada di suku-suku masyarakat di sekeliling kita. Lalu, cara melestarikan tradisi adalah kita harus menjaga tradisi tersebut dengan kita tidak menjelek-jelekan tradisi orang lain. Itu juga menjadi salah satu melestarikan tradisi tersebut. Lalu kita juga bisa dapat melestarikannya dengan mengikuti tradisi-tradisi itu di setiap kegiatan seperti upacara adat, pernikahan, maupun kehidupan sehari-hari. Dan sekarang lagi maraknya perkembangan zaman dengan menggunakan handphone dan media sosial. Kita dapat melestarikannya juga dengan memposting tradisi-tradisi yang kita miliki atau masyarakat lain miliki. Dengan kita memposting tradisi-tradisi tersebut, maka masyarakat lain juga akan ikut partisipasi dalam tradisi itu. Walaupun tidak melakukannya secara langsung, tetapi masyarakat menjadi tahu dan paham akan tradisi tersebut.